ya anak-anak supaya belajarnya nanti bermanfaat. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Ya. Oke, Mbak Vera silakan. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik. Nah, anak-anak sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, kita bisa berdiri dulu. Kalian bisa berdiri dulu ya untuk nyanyi lagu Garuda Pancasila agar menambah konsentrasi dan juga jiwa nasional semua kalian. Silakan anak-anak berdiri dulu. Oh, ini apa? Enggak kok Mbak Kiki. Bentar. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini tentang materi bangun ruang, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Nah, untuk capaian pembelajarannya sendiri, peserta didik dapat mengenal berbagai macam bangun data dan bangun ruang, serta dapat menyusun dan mengurai bangun data. Nah, untuk tujuan belajarnya dua ya anak-anak. Yang pertama, setelah mengamati benda-benda di sekitar yang berbentuk bangun ruang, diharapkan kalian nanti bisa menyebutkan dan juga menyebutkan ciri dari bangun ruang yang ada di sekitar, seperti kubus, balok, kerucut, tabung, dan juga bola. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran permainan interaktif di Wordwall, peserta didik dapat menganalisis macam-macam bangun ruang dengan tepat. Nah, baik anak-anak, selanjutnya Ibu mempunyai sebuah lagu sebelum kita mulai, yaitu tentang bangun ruang. Nanti kalian bisa juga baca gak apa-apa, tapi nanti bisa ikut bernyanyi ya. Nah, baik anak-anak, dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi tentang bangun ruang ya, pasti kalian kan sudah tahu ya, apa sih bangun ruang itu, seperti balok, kubus, atau yang lain. Dan kalian juga pasti ada yang punya mainan berbentuk bangun ruang kan? Ada yang punya? Punya apa? Botol. Tapi ulang tahun. Oke, ulang tahun. Celengan. Toples. Kaleng wafer boleh nggak Bu? Ya, betul itu juga. Kalian juga kan pasti di rumah pernah minum susu kaleng atau susu minuman-minuman di kaleng kan pasti tahu ya, pernah minum. Nah, itu juga termasuk bangun ruang. Dan selanjutnya di sini Ibu memiliki beberapa barang di sekitar nih, bisa dilihat ya. Bisa dilihat dari diamati dulu. Yang ini Itu isinya kan Bu? nggak ada isinya, nggak isinya udah habis. Terus yang ini bisa dilihat dulu ya anak-anak. Ya, dekat. Ini corona Bu. Enggak, Mbak, ini matahari. Iya. Ini ya, bisa dilihat ya. Terus ada juga lagi. Nah, ini juga ini ada rubik dan juga ini ada kotak lampu, bisa dilihat ya anak-anak ya. Yang belakang kelihatan? Kelihatan. Nah, ini juga termasuk contoh dari bangun ruang. Iya, itu bedanya. Nah, Bungkus. Tapi sama-sama seperti itu loh Bu. Mana ini sama ini? Iya. Oke, dan ini yang namanya bangun ruang kubus. Yang ini namanya bangun ruang balok. Dan perbedaan kubus dan balok itu apa sih Bu? Nah, Dia warna-warni Bu. betul, ini warna-warni. Ini juga warna-warni loh. Dan Dan itu ada orang bagus di sini. Oke, ini kan bangun ruang ya, nah, ini kubus, ini balok. Perbedaan kubus dan balok itu terletak di sisinya. Kalau
untuk materi mengenai bangun ruang. Nah, baik anak-anak, apa itu bangun ruang? Jadi, bangun ruang adalah benda yang memiliki ruang atau dapat diisi. Nah, contohnya ini tadi, toples ini. Ini kan di dalamnya kosong ya, bisa diisi ya. Bisa diisi coklat, bisa diisi permen ataupun yang lainnya. Nah, selain itu, bangun ruang juga memiliki sisi panjang, lebar, dan tinggi. Kalau ini punya sisi lebar dan juga punya sisi tinggi. Nah, selanjutnya, apa sih perbedaan bangun datar dan juga bangun ruang? Nah, kalau bangun datar itu memiliki satu permukaan, sedangkan bangun ruang memiliki lebih dari satu permukaan. Nah, ini kan contohnya ada permukaan yang bawah, ada yang atasnya. Kalau bangun datar kan cuma memiliki satu permukaan ya, cuma persegi atau persegi panjang. Nah, jenis-jenis bangun ruang yang pertama yaitu kubus. Seperti ini tadi, kubus memiliki 6 sisi yang sama permukaannya. Sisi yang depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, sisinya semuanya sama. Nah, mari kita mengamati terlebih dahulu. Manakah yang merupakan contoh bentuk kubus? Berarti yang ketiga ya? Oke, mari kita cek. Nah, itu tangan buat anak-anak. Nah, untuk yang sendiri itu balok. Seperti tadi, balok memiliki 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang, depan dan belakang, kanan dan kiri, atas dan bawah. Nah, yang selanjutnya itu bola. Bola adalah bangun ruang yang dibentuk oleh lingkaran dan hanya memiliki satu sisi lengkung, yaitu di sini. Ini ya anak-anak. Contohnya ini, bisa kalian lihat? Bola. Oke. Mari mengamati manakah yang merupakan contoh dari bentuk bola. Bola, mie, dan bola. Mari kita cek ya. Wah, ternyata yang benar cuma 2 ya anak-anak. Karena donat itu termasuk bangun datar. Maksudnya dia lingkaran ya, ada ruang di dalamnya. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu jenis bangun ruang merucut, yaitu memiliki alas yang berbentuk lingkaran dan juga sisi yang mengerucut ke atas, seperti topi ulang tahun Mbak Vera ya tadi ya. Oke. Dan baik anak-anak, setelah ibu menjelaskan mengenai materi bangun ruang, kalian sudah tahu kan pasti bangun ruang itu apa saja, jenisnya apa saja, ciri-cirinya apa saja. Ibu mau ngajak kalian untuk bermain. Mau? Oke, langsung kita mulai ya. Kita mainnya di sini aja, Bu. Mainnya di sini aja. Bisa disimak. Ibu ini punya satu permainan tentang mengenal bangun ruang dan juga bangun datar. Dan kalian bisa menganalisis nanti itu yang terlihat di gambar itu bangun ruang atau bangun datar. Itu ya anak-anak. Oke, mari kita mulai. Nah, gambar ini bangun ruang atau bangun datar? Ini bangun ruang apa? Oke, betul sekali. Lanjut. Nah, yang kedua, ada gambar gelas. Ini termasuk bangun ruang atau bangun datar? Bangun ruang apa ini? Oke, benar sekali. Satu lagi ya. Wah, gambar apa itu? Kolam itu ya, Pak. Gambar kolam ya, teman-teman ya. Termasuk bangun ruang berbentuk. Oke, betul sekali. Bisa balok, bisa bagus karena dia memiliki 4 sisi ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, baik anak-anak, ibu tadi kan sudah menjelaskan ya dari menampilkan lagu, sudah menjelaskan secara langsung, sudah bermain game. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Ini apa sih? Kayaknya udah agak semangat ini mau ngerjain LKPD. Kita tunggu semangat dulu ya anak-anak ya. Yang gimana tuh? Ada yang udah tahu belum? Belum ya? Belum. Kita tepuk semangat cowboy. Oke, ibu contohin dulu ya. Tepuk semangat.
sejauh mana sih pemahaman kalian tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, nanti dibagi ya. Oke, anak-anak waktunya berapa menit untuk menjelaskan soal evaluasi? 5 menit, Bu. Ini mah. Kalau ini dikerjakan di sini ya Mbak. Oke, 10 menit ya anak-anak, dimulai dari sekarang. Oh, sudah anak-anak, apakah ada kesulitan? Jangan mencontek ya. Sudah? Oke, kalau gitu kumpulkan ya. Aku dulu lah, Bu. Oke. Ibu koreksi sebentar ya. Koreksi sebentar ya. Nanti mayo. Dulu. Ya, mayo. Karena ibu sudah selesai mengoreksi hasil dari soal evaluasi kalian. Nilainya sudah rata-rata sudah bagus, tapi ada beberapa yang masih kurang sedikit. Nah ini mau ibu bagi apa? Nggak usah. Nggak usah ya. Oke, bagi ya Bu. Yakin, Bu, nilainya kita berapa? Nah untuk hasil evaluasi nanti kan ada soal perbaikan dan juga pengayaan. Nah ibu bagi nanti bisa dikerjakan di rumah, bisa dibawa ya anak-anak. Iya. Oke. Mbak. Ini buat PR. Ini buat PR ya, dikerjakan di rumah ya. Baik, sudah ya anak-anak, bisa disimpan. Jangan lupa dikerjakan, besok dibawa, oke? Siap. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, apa sih yang kalian pelajari pada pagi hari ini anak-anak? Betul, ciri-ciri dari balok, kubus, dan juga bangunan ya. Dan kita kan tadi sudah melakukan permainan global. Apakah itu menyenangkan anak-anak? Menyenangkan ya. Ya, betul sekali. Ya, sudah keluar dari kampung ya, sudah pengen pulang ya. Baik. Tadi kan kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini tentang bangun ruang ya, sudah belajar tentang pengertian bangun ruang, jenis-jenis bangun ruang, ciri-cirinya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya ya anak-anak, bisa dipersiapkan untuk pertemuan nanti selanjutnya. Untuk pembelajaran kita hari ini sudah cukup. Diperhatikan ya Mbak. Untuk pembelajaran kita hari ini sudah cukup. Ibu mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan juga keaktifan kalian selama mengikuti pembelajaran. Nah, nanti kalau pulang jangan lupa langsung pulang, jangan mampir-mampir dulu. Kalau main ganti baju dulu, hati-hati di jalan. Sekali lagi ibu mengucapkan terima kasih.